Gimana nih Pak Wan kalau waktu dulu kenapa sih ceritanya bisa sampai jadi HRD itu awalnya ceritanya gimana? Wah, kalau dulu tuh ingat masa lalu katanya nggak boleh ya. Kenangan lama harus dilupakan. Dulu banget tuh saya jadi kuliahnya di psikologi kan. Di psikologi sebetulnya karena ikut-ikutan. Jadi waktu SMA itu SMA-nya di Magelang. Saya SMA-nya di Magelang. Mau pada kuliah di mana nih? Ke Universitas A, B, C gitu kan. Saya juga bingung mau kemana karena kalau Magelang kan yang deket Jogja atau Semarang gitu kan. Nah temen deket saya 2 orang itu udah daftar ke Semarang ke Unika Sugi Pranoto. Nah kita diojok-ojokin, udah lu ikut aja, nanti kita daftar rame-rame, nanti kalau keterima kita kos bareng-bareng gitu kan. Jadi wah gitu ya, ya udah daftar kayak gitu aja sebenarnya. Jadi benar kita daftarnya bareng-bareng ke sana, eh, naik bisnya, terus nginepnya juga bareng-bareng, semuanya bareng-bareng lah kayak gitu intinya. Jadi kita juga udah ngebayangin nanti bakalan bareng-bareng terus nih pas kuliah, pas kos segala macem gitu kan. Tahu-tahu 2 orang teman saya yang ngajak itu dia diterima di tempat lain dan gak jadi kuliah di situ. Jadi cuma aku sendirian gitu. Waduh, ini orang gak bener nih. Tapi mereka berdua tetap jadi satu kampus. Enggak, mereka nggak kuliah di situ. Misah juga. Enggak, bener-bener nggak di kota itu. Jadi yang Yang satu di Solo Tigo, yang satu di Jogja. Saya di Semarang sendirian. jadi benar-benar mencar semua ya. Puncak semua. Padahal mereka yang ngojok, ayo di sini aja, di sini aja. Waduh, ini orang nggak bener nih. Tapi ya itulah terjerumus. Tapi ya udah, akhirnya mungkin jalannya seperti itu. Saya di psikologi, menikmati prosesnya. IPK nggak terlalu bagus-bagus banget, bahkan pernah kurang dari 2 gitu kan. Tapi termasuk lumayan cepet lah ya. Jadi kita yang waktu itu awal-awal beres sih. Hmm. Karena psikologi kan cukup lebih lama kan dibandingkan fakultas yang lain, karena dia tuh kayak harus ada praktek ke rumah sakit jiwa, ke apa segala macem ya. Kemudian Udah kayak skripsi. dokter ya. Ya, dan skripsinya kan juga kayak mesti penelitian gitu ya, tergantung kita ngambil psikologi apa nih gitu. Psikologinya kan bisa klinis, berarti ke rumah sakit jiwa, kalau perkembangan ke anak dan seterusnya. Saya ngambil ke psikologi industri organisasi, istilahnya PIO. Jadi ke industri, ke perusahaan. Ya, akhirnya kalau PIO ya udah ke perusahaan ya jadi HR gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi mulai ya udah ngerintis jadi HR. Jadi staff junior lah waktu itu di Bandung Coret. Bandung Coret. Pertama kali kerja di Bandung Coret di staff junior HRD di situ. Oh, kalau Pak Wan sendiri aslinya dari Bandung. Saya lahir di Cilacap. Oh, Cilacap. Sampai SMP doang. SMA-nya di Magelang, kuliah di Semarang, terus kerja di Bandung Coret itu pertama. Kenapa Bandung waktu itu? Waktu itu ngelamar ke beberapa tempat sebetulnya sih, ke beberapa kota ya, Jakarta apa segala macem. Jadi biasalah orang baru lulus pengen cepet-cepet dapat duit, yang keterima atau yang dipanggil duluan yang Bandung. Ya udahlah gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang di Bandung. Berarti dari pertama kerja itu selalu di Bandung Pak Wan? Di Bandung pernah ada kantor di kantor pusatnya tuh di Jakarta, tapi kita untuk cabang Jawa Barat. Tapi ya Bandung juga kerjanya, cuman karena kantor pusat Jakarta jadi kita ada kalanya meeting berkala segala macam kan di kantor pusat di Jakarta itu. Tapi untuk domisili Jawa Barat. Jadi buat Bandung juga. Terus itu selama itu tuh Pak Wan kayaknya nggak selalu jadi HRD ya, kayaknya pernah nulis buku juga, terus kayak apa ya, dengar-dengar marketing ya Pak Wan, atau apa lagi ya? Pernah, jadi pernah waktu itu ada opportunity gitu kan, nih perlu yang kantor di Jakarta itu. Jadi mau nggak nih dari kepala cabang untuk Jawa Barat. Ada beberapa counter yang harus di handle kan, yang di Bandung, kemudian di beberapa kota lain ya, termasuk Cirebon kayak gituan kan. Oh ya udah deh kita cobain aja. Kita juga belum pernah marketing, pengen lihat siapa tahu memang punya kesana. Ya udah kita maksimalin di situ.
Tapi akhirnya mungkin karena eh, pernah di HRD, kemudian pernah nyobain marketing, akhirnya ya nggak lama balik lagi jadi HRD lagi gitu. Oh, jadi di marketingnya sendiri Nggak nggak lama, nggak nggak lama. nyampe setahun lah gitu. Kenapa itu nggak lama tuh? Waduh, kenapanya itu mungkin lebih ke kita punya talentnya sama-sama untuk people, tapi lebih ke gimana caranya untuk bisa develop orang gitulah ya, bukan untuk ketemu orang untuk develop gitu ya, bukan untuk menjual gitulah, menjual produk atau apapun gitu ya, tapi untuk develop orangnya, kayaknya seperti itu sih. Kan marketing sama HR sama-sama people oriented kan sebetulnya kan gitu. Ya, Cuma beda orientasinya gitu. oke. Ngomongin develop nih. Kalau menurut Pak Awan sendiri, sebenarnya HR itu harusnya kayak gimana sih? Ya, HRD disebut berhasil itu kalau bisa memaksimalkan potensi individu lah ya, karyawannya, dan potensi mereka kan beda-beda. Jadi agak berat kalau seorang yang memang jago programmer tahu-tahu harus menjadi profesi misalnya MC atau jadi trainer gitu ya. Mereka misalnya lebih lebih senang di balik layar gitu kan, lebih senang berinteraksi dengan komputer misalnya, tapi people skillnya uh, perlu dikembangin lagi, tapi mereka lebih senang di komputer kan, berinteraksinya gitu. Demikian juga orang yang people oriented, misalnya orang-orang marketing yang memang senangnya ke orang ini kalau harus berhadapan dengan laptop, wah pasti gergetan gitu ya, gak betah banget gitu. Karena mereka ya pengen ngobrol, pengen apa segala macam gitu ya, senang-senang ngobrol gitu kan, daripada harus entah itu namanya input data atau bikin desain ataupun bikin program. Mereka lebih nggak ke sana, tapi lebih ke keluar ke orang gitu. Jadi makanya kalau di bank ada yang teller, tapi ada juga customer service, karena mereka punya potensi yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalnya Pak Awan sendiri nih, gimana cara taunya untuk eh, talent-talent kayak gitu? Terus kan bukan cuman tahu ya, berarti kan harus ngedevelop si talent yang ada di orang-orang. Berarti kan Pak Awan ini kayaknya harus punya mata yang apa ya, yang benar-benar harus jeli nih, harus tahu gimana orang tuh gimana gitu kan orangnya. Nah, gimana tuh harusnya? Ya sebetulnya dengan pengalaman yang sudah cukup lama, kita sekarang ngobrol beberapa saat, kita udah punya praduga mungkin ya. Oh ini kayaknya lebih ke sini nih gitu. Kalau orangnya, kalau nggak ditanya diam, kita harus nanya lagi gitu kan. Oh berarti praduganya dulu kan, berarti kayaknya ini nih. Terus kita dalemin lagi, ngobrol lagi 10-15 menit lagi, kita bisa langsung mulai menjurus lagi gitu kan. Itu salah satu caranya dengan ngobrol. Nah cara lain tentunya ada kayak psikotes dan seterusnya kan, untuk tahu minat bakat, potensi atau talenta dari orang tersebut gitu. Tapi intinya dengan pengalaman, semakin banyak jam terbang, kita jadi tahu nih, pas ngobrol kita jadi tahu nih orang seperti apa. uh, Selain dengan alat tes itu ya, jadi waktu saya awal-awal kerja itu kan disuruh bagian rekrutmen, waktu jadi staff ya, staff rekrutmen itu kan kita ngetes orang segala macam kan, termasuk untuk yang karyawan yang mau dipromosiin dites juga. Nah itu kita malah di dalam tanda petik dijuluki kayak dukun gitu, karena kita waktu itu belum lama kerja, terus kita ngetes, kemudian kita ceritain ke manajernya gitu ya, ke kepalanya, nih Pak, anak buah Bapak gini-gini. Pak Wan memang udah kenal lama? Belum. Loh kok tahu ya? Ini persis loh. Ini saya udah lama juga kayak gitu. Oh. Jadi kurang lebih gitu ya, dikira dia pimpinannya pimpinannya udah kenal lama. Saya belum kenal lama kan, baru di bawah 6 bulan gitu kan. Tapi waktu psikotes kemudian kita ceritain orangnya gini-gini, dia agak kaget gitu, dikiranya kita udah kenal lama gitu dengan sekian banyak orang yang dites gitu. Kira-kira gitu. Tapi berarti kalau kinerja Prima sendiri itu ngapain aja sih Pak? Apakah si yang tadi tuh kayak
bacain orang gitu atau kira-kira jadi dukun gitu. Itu ngapain sih sebenarnya Pak? Kinerja Prima sendiri itu ngapain sih Jadi sebenarnya? setelah 13 tahun bekerja sebagai profesional, tahun 2009 kita mulai merintis usaha sendiri, Kinerja Prima tadi kan. Ya. Ini perusahaan training consulting. Oh, oke. Jadi dari 13 tahun menjadi profesional, mulai dari staff junior gitu ya, rekrutmen yang tadi, kemudian jenjang karir, akhirnya di satu perusahaan akhirnya udah mentok nih, atasnya lagi udah owner, kita udah nggak bisa naik lagi kan. Akhirnya kita pindah ke perusahaan lagi, satunya lagi udah mentok lagi. Jadi kira-kira karirnya itu 13 tahun di 3 perusahaan lah. Oh, oke. Dari mulai tekstil, kemudian Eiger tas itu ya, Adventure, kemudian MG buat kemeja, kaos kayak gituan kan. Akhirnya kita 13 tahun udah kita mutusin untuk usaha sendiri Kinerja Prima. Jadi kita training consulting, layanannya yang pertama kita membantu perusahaan nih untuk develop sistem HR-nya seperti apa. Jadi kita dampingin. Kalau ada masalah ini gimana caranya mulai bikin struktur organisasi seperti apa, bikin job desk, SOP, penilaian karyawan yang objektif gitu ya, bukan subjektif seperti apa, mengembangkan budaya perusahaan seperti apa. Nah kita tiktokan, kita mendampingi jadi konsultannya. Satu itu. Terus yang kedua, pada saat mendampingi seringkali perusahaan merasa, aduh saya tuh nggak bisa mengaplikasikan nih, saya udah dapat ilmunya tapi nggak bisa ngaplikasiin. Orang saya nggak ada nih, orang HRD-nya ya sibuk dengan daily activity gitu. Akhirnya ya udah kita bisa kok nempatin tim kami di perusahaan Bapak Ibu. Jadi artinya tim kami benar-benar entah setiap hari atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dari pagi sampai sore ngerjain hal-hal yang sesuai kontrak nih, entah yang bikin job desk atau bangun budaya perusahaan atau bikin penilaian karyawan. Jadi bisa mendampingi di situ ya. Tim kami ditempatkan di situ gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pelatihan tentunya. Jadi kita bisa memberikan pelatihan ke karyawan nih. Nah, biasanya pelatihan kami disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang namanya atau istilahnya itu TNA, Training Need Analysis. Jadi kita nggak sembarangan kasih training, tapi dianalisa dulu nih. Kira-kira kebutuhan perusahaan apa sih gitu. Harapan perusahaan seperti apa? Keadaan sekarang karyawan seperti apa? Jadi kalau perusahaan katakanlah harapannya segini, ternyata kenyataannya segini nih. Kenyataan karyawannya ya, mungkin level inisiatifnya dan seterusnya. Jadi kan ada gap segini. Nah, gap inilah yang coba kita perkecil melalui training. Dan yang lainnya bisa pakai coaching dan seterusnya lah ya. Tapi ini gapnya salah satu training. Nah, kita coba analisa, setelah itu kita bikin modulnya, kurikulumnya, baru kita berikan pelatihannya. Dan pelatihan di kita tentunya misalnya ternyata hasil analisanya, oh ini perlu sesi A, B, C, D segala macam perlu 18 jam. Kita paling nggak seneng, ya udah 18 jam dibagi 2 hari aja nih. 9 jam nih Sabtu dan Minggu, atau dibagi 3 hari. Nah, kita menghindari seperti itu karena biasanya kalau berturut-turut gitu kan nangkepnya juga terbatas, capek. Dan biasanya kalau udah selesai celebration, salaman, materinya dimasukin ke rak Lupa atau aja ya udah selesai gitu. Tapi kita biasanya ya udah kita ada perlu 18 jam misalnya, ya udah kita 2 jam selama 9 kali nih atau 9 minggu misalnya. Jadi setiap Senin misalnya atau setiap Selasa 2 jam. Nah, di akhir sesi kita kasih PR perubahan perilaku misalnya. Nah, nanti di sesi yang berikutnya sebelum sesi baru kita ngobrolin dulu PR-nya. Udah dikerjain belum, hasilnya seperti apa, kita diskusiin, baru materi yang baru. Berarti bukan teori doang ya, ada prakteknya juga gitu ya? Iya, jadi mereka tuh dari minggu ke minggu, dari pertemuan-pertemuan, 1 minggunya itu dipaksa untuk aplikasi kan, untuk menerapkan nih dari hasil sesi yang ini. Gitu. Kalau enggak kan percuma gitu. Nah, itu yang ketiga yang training kan. Nah, kemudian yang keempatnya kita punya aplikasi peningkatan kinerja karyawan. Ya, aplikasi gitu. Kurang lebih layanannya seperti itulah. Kalau aplikasinya sendiri gimana sih Pak Wan emangnya? Jadi aplikasi kita ada di Google Play Store,
Bisa juga di jalan di iPhone gitu kan. Jadi kalau misalnya di Play Store kita searching Kinerja Prima terus diinstal. Tapi akun kita harus didaftarin dulu nih ke kami gitu ya. Nah, di aplikasi itu pertama yang basicnya karyawan bisa absen. Oke. Pakai handphone gitu kan, selfie gitu. Tapi itu ada geolocationnya. Jadi nggak bisa lagi kucek-kucek mata bangun tidur di rumah terus absen, itu nggak bisa. Ya, jadi harus ada radiusnya lah. Tergantung perusahaan pengen radius berapa. Mau 10 meter atau 20 meter dari titiknya. Baru bisa absen. Kemudian ini masuk dan pulang kan. Nah, kalau karyawan tersebut memang mobile, jadi kayak orang marketing, sales, supir gitu ya, atau yang banyak project. Nah, mereka katakanlah dalam sehari harus ke beberapa tempat, mereka bisa absen juga di setiap tempat itu. Misalnya marketing nih, targetnya harus berkunjung ke 5 klien misalnya. Nah, seringkali udah ke 5 tempat nih nggak pada order. Kita susah kan cari buktinya bener apa enggak gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi, mereka 5 tempat ya udah absen dulu di tempat pertama. Nanti udah absen di tempat kedua dan seterusnya. Dan kita perusahaan bisa lihat nih bener nggak nih 5 tempat gitu. Kalau dia nggak bener, wah ini 5-5-nya kamu mah ke mall semua gitu, atau ke satu tempat di rumah kamu semua, itu kelihatan gitu. Kemudian kalau mereka mau cuti atau sakit gitu ya, itu mereka bisa izin di situ juga. Kemudian penilaian karyawan juga ada di situ juga. Ada progress report, jadi kita report kerjaan sampai di mana bisa kita report di situ. Kemudian jadi istilahnya kalau misalnya kita ada kerjaan yang cukup banyak gitu ya, udah sampai mana nih, nah kita nggak usah tanya juga nggak apa-apa, kita tinggal lihat udah sampai sini gitu, ini sedikit lagi gitu ya. Nah, itu ada di situ. Kemudian budaya kerja ya, ini yang terupdate. Jadi kalau perusahaan punya budaya kerja, bagaimana caranya supaya memastikan karyawan itu mengikuti budaya perusahaan seperti yang diharapkan. Itu bisa dibantu sama aplikasi kita. Lengkap banget ya berarti gitu aplikasinya. Nah, berarti kan itu dulu tujuannya Pak Wan sendiri buat apa sih bikin aplikasi kayak gini? Kan pasti ada awal mula ide kayak pertama kali kenapa si aplikasi ini terluncurkan gitu. Apakah memang karena pas lagi di bawah pohon gitu ya? Ya mungkin jatuh apel gitu. Atau mungkin ya karena memang kebutuhan salah satu klien Pak Awan nih, atau gimana gitu. Iya, sebetulnya banyak ide dari mereka kan. Aduh, kesulitan A, kesulitan B, gimana caranya. Nah, kita coba merangkum gitu kan. Nah, aplikasi kayak gini kan juga ada juga dari mereka-mereka perusahaan besar yang sudah pakai juga kan. Tapi dengan biaya yang cukup tinggi gitu kan. Sementara mereka yang kelas kecil atau menengah mungkin prioritasnya beda, jadi kurang terjangkau. Jadi kita coba menjangkau mereka nih dengan biaya yang cukup kompetitif, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang oke lah, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti aplikasinya memang khusus buat ngebantuin para mungkin pebisnis gitu ya, yang punya karyawan banyak gitu ya, Pak. Benar, karena kalau mereka, terutama kalau di banyak mereka bisa, ini aplikasi ini tuh bisa untuk di beberapa tempat kan. Jadi misalnya ada katakanlah satu perusahaan kafe gitu kan, dia punya cabang di mungkin katakanlah 10 tempat nih. Ya mereka akan absen di tempat masing-masing, nggak harus beli fingerprint 10 misalnya, atau 20 tempat fingerprintnya 20. Dan kalau mereka ada fingerprint 20 juga, siapa yang nggak masuk harus nelpon dulu kan, karena kita nggak bisa lihat fingerprint mereka kan. Tapi di sini mereka punya tempat 20, ownernya atau HRD pusatnya bisa lihat nih siapa yang terlambat, siapa yang nggak masuk di 20 cabang itu. Walaupun di 20 cabang itu misalnya cuma 6 orang atau 7 orang ya setiap tempat gitu ya, mereka bisa ngelihat nih, si ini oke, udah masuk kayak gitu. Jadi ngebantu juga, nggak perlu harus beli 20 fingerprint ya, dan update banget. Jadi begitu mereka saat ini foto cepret, kita di kantor bisa lihat
dia pakai baju apa misalnya gitu. Datanya soalnya online langsung ke ini sih ya, ke cloud langsung ya. Iya, ke cloud kita. Jadi nggak akan memenuhin handphone juga sih. Oh iya Jadi ya. disimpan foto-fotonya disimpan di kita. Nah, Pak Wan, kalau ngomongin tentang ini nih, HRD. Waktu selama Pak Awan kerja, orang gimana sih? Atau kalian gimana nih yang paling ribet gitu atau yang paling menarik buat Pak Awan? Kadang-kadang tuh mereka bekerja di tempat yang kurang pas mungkin ya. Tapi karena mungkin mirip seperti saya waktu itu, jadi pas kebenaran yang diterima perusahaan A dulu nih, ya udah kerja dulu aja gitu kan. Misalnya ngelamar 10 tempat, yang nelpon beberapa, tapi yang akhirnya yang diterima duluan adalah perusahaan A untuk pekerjaan X misalnya gitu kan. Ya udahlah, terima dulu aja. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, yang terima dulu aja akhirnya udah lama aktivitas di situ, apalagi dengan gaji yang lumayan, akhirnya dia di situ terus gitu. Padahal mungkin sebetulnya ada potensi terpendam yang lebih mumpuni apabila dia berprofesi yang lain gitu. Nah ini kan jadinya sayang gitu ya. Misalnya kemarin pas lagi pandemi itu baru mulai ada beberapa temen yang ngobrol. Jadi mereka bekerja di satu perusahaan dengan posisi tertentu, kemudian kan banyak yang dirumahkan nih pas lagi pandemi kan. Nah pas dirumahkan, katakanlah harus di PHK gitu, mereka mencoba bertahan hidup dengan berwirausaha. Nah ternyata untuk mereka cukup jago gitu untuk mengelola satu usaha. Sementara ada teman lain cukup jago dari sisi marketing. Padahal waktu kerja itu dia bukan di marketing nih, tapi urusan logistik, pergudangan, nata gudang gitu kan. Tapi ternyata jago di situ gitu. Baru tahu potensinya pada saat di PHK gitu ya karena pandemi gitu. Padahal dia di profesi yang logistik itu udah belasan tahun gitu kan. Tapi ternyata malah berkembang banget pada saat jalanin jadi marketing. Karena memang bakat seorang tuh ngaruh banget ya berarti ya Pak Awan. Betul. Jadi memang kita ya kayak tadi sih harus tahu sih potensi kita di mana supaya bisa dikembangin gitu kan. Berarti Gambarannya seperti itu. memang. Nah, kalau Pak Awan sendiri kan berarti harus tahu dong, harus maksudnya kayak kita sebagai HR gitu ya, harus bisa harus tahu gimana caranya untuk mengembangkan si orang tersebut. Berarti kan kita harus punya mata yang jeli ya, yang seperti tadi saya bilang kan. Nah itu kan Pak Awan untuk diri sendiri kan, saya yakin lah Pak Awan oke lah untuk ininya kan pasti udah, apalagi pengalaman segala macam kayak gitu kan pasti ada pasti udah jago banget gitu kan untuk masalah HRD ini. Nah tapi kan kalau kinerja Prima itu sendiri adalah sebuah tim ya Pak, bener kan? Nah Pak Awan sendiri kesulitannya gimana sih untuk bikin tim untuk tim HRD ini sendiri itu? Ya kesulitan pertama biasanya gini, kadang-kadang pada saat kita ngobrol sama owner gitu ya, lagi butuh untuk dibantu nih, gitu kan. Oh ya ini udah kita presentasiin segala macam. Oke kita nanti obrolin dulu ya dengan BOD-nya gitu ya, atau dengan para owner yang lain karena kongsian misalnya gitu kan. Nah pas kita tanya lagi 1 atau 2 minggu kemudian, oh belum. Jadi kalau kita nanya pasti belum gitu. Tapi giliran mereka yang mau, oke Pak kita ketemu lagi yuk, kita lagi udah perlu banget nih. Oh iya ketemu, terus langsung dia bilang, Pak minggu depan mulai bisa nggak? Jadi selama beberapa minggu itu nanti dulu belum dulu, pada saat memang waktunya dia gitu kan, tahu-tahu Pak kita minggu depan bisa mulai. Waduh ini orangnya gimana minggu depan mulai? Kemarin ditanya-tanya pas orang kita lagi agak kosong gitu kan, belum terus gitu ya. Tapi pas kita lagi padat orangnya, minggu depan bisa mulai nggak wes? Jadi kan itu kayak kita mesti benar-benar kayak catur gitu kan, strategi lagi nih, ini orang ini masih bisa dimaksimalin nggak, ini kesiniin
pindah ke sini nggak kayak gitulah, biar ada space untuk ngebantu yang pengen buru-buru ini gitu. Nah, cuma case kayak gini cukup banyak nih. Iya. Minggu depan mau kalau dikejar-kejar susah, tapi kalau pas mereka yang nelpon minggu depan mulai nggak gitu, bisa nggak gitu. Nah, berarti kan sebenarnya Pak Wawan mah udah banyak bidak caturnya tuh. Maksudnya Pak Wawan udah punya banyak prajuritnya tuh. Nah, untuk waktu awal-awal ngebangun Kinerja Prima tuh sulit nggak sih? Apa sulitnya untuk cari si benteng yang cocok jadi benteng gitu? Wah, itu yang jadi benteng itu saya sendiri, yang jadi rajanya, yang jadi prajurit semuanya gitu. Maksudnya gini, pada saat awal-awal ngebangun kan semua posisi di struktur organisasi Kinerja Prima ya nama saya semua kan. Betul. Marketing, manajernya saya sendiri karena saya yang CEO-nya, yang harus memarketingkan Kinerja Prima gitu kan. Chief Everything Officer. Nah, itu dia. Jadi saya yang kalau akhirnya deal saya yang menjadi konsultannya, kalau training saya yang memberikan pelatihan, di satu sisi juga saya harus marketing lagi ke perusahaan yang lain. Wah, pokoknya benar-benar CEO itu kan. Iya. Gitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, kita mulai kesibukan, kita mulai delegasikan yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya, akhirnya lumayan lah ya. Jadi kita punya waktu luang untuk mengembangkan modul-modul pelatihannya, kemudian ngembangin yang aplikasi tadi gitu kan. Iya. Kalau kemudian semuanya CEO kan nggak kepikiran kan untuk aplikasi, ya boro-boro udah nggak kepikiran karena udah sibuk marketing, tapi sibuk juga ngasih training, sibuk juga jadi supir juga kesana sini. Kalau ada outbound juga sibuk juga untuk mempersiapkan outbound, jadi purchasing juga ya, beli-beli alatnya buat outbound kayak gitu kan. Ya benar-benar CEO lah ya. Ya. Semuanya dikerjain sendiri gitu. Betul. Nah, kalau pas udah dikerjain sendiri tuh, terus udah nentuin orang yang cocoknya gimana, Pak Wawan? Waktu itu. Tidak semuanya bisa langsung ke orang yang cocok Ya. tentunya ya. Kadang-kadang kita juga salah orang juga pernah. Jadi ada orang yang katakanlah kita udah lama kenal, oke, dia Pak bisa nggak ini lagi kosong nggak, saya belum, oke lah karena dia kita udah kenal waktu dulu sama-sama HRD gitu kan, sama-sama manajer, kita sering kumpul dan seterusnya. Oh ya udah deh, ternyata dia bukan orang yang tepat gitu kan. Ya udah, kita harus bongkar pasang lagi gitulah ya. Ada kalanya seperti itu, memang sangat wajar sekali bisa terjadi. Berarti memang gak semudah itu juga untuk HRD menemukan tim yang cocok juga ya, walaupun matanya udah sejeli itu ya. Bener, karena kadang-kadang kan tidak semua orang mau terbuka lah ya. Iya kan, ada yang masih tutupin, jadi kita mesti pelan-pelan ngelihat, oh ternyata dia lebih cocok di bidang tertentu yang lain gitu ya, setelah kenal cukup lama gitu. Karena kadang-kadang kan cuma kulit permukaannya doang nih yang kelihatan, kayak bawang ya. Kelihatan cuma ini doang, setelah di ini lagi, oh ternyata intinya ini dia teh gitu. Ya benar-benar. Kan kalau kata orang tuh, saya pernah baca kalau misalnya kita kenal sama orang tuh harus dibuka satu-satu kulitnya Ya, gitu, kayak bawang, baru betul. kita tahu inti core-nya tuh belum tentu transparan keluar gitu kan. betul. Beda-beda gitu lapisan-lapisannya. Yes. Gitu. Terus kalau selama Pak Wawan di Kinerja Prima sendiri, tantangan yang paling sulit lah gitu, apa Pak? Tantangan yang paling sulit ya, ini ya semuanya sulit sebetulnya. Tapi ya maksudnya gini, kita ada plus minusnya ya. Di satu sisi kita sering ditanya kan, gimana nih omset, gimana nih sekarang lagi baik-baik saja nggak nih gitu kan. Sering banget ya ada tag apa Indonesia tidak baik-baik saja apa segala macam gitu kan. Omset siapa nih? Omset klien atau Kinerja omset Prima kita? nih maksudnya, Omset kitanya ya. gimana nih, lagi bagus nggak ya, order lagi oke nggak dan seterusnya. Nah sebetulnya plus minusnya adalah katakanlah dulu, bukan dulu ya, sekarang juga masih kan, misalnya dulu banget tekstil berjaya, kita ya udah kita bisa bantu perusahaan tekstil. Terus beberapa tahun ini banyak yang tumbang kan. Ya kita nggak mungkin memaksakan diri menjual dalam tanda petik jasa kita ke perusahaan tekstil.
Walaupun ada tekstil yang masih eksis ya dan bagus gitu lah ya, tapi cukup banyak kan yang tumbang juga kan. Collapse ya. Ya, jadi kita nggak bisa maksain ke sana. Tapi karena kita memang konsultan concernnya di HR, kita ya udah lagi nyarinya bidang apa nih yang lagi rame. Kuliner, ya udah kita bisa bantu. Jadi nawarkannya tadinya ke sini, misalnya ke tekstil, lagi kurang bagus nih, ya udah kita ke kuliner, kita bantu kafe, kita bantu perusahaan-perusahaan yang memang sedang bagus, kita bantuin ke sana. Oh, distribusi, ya udah kita ke sana. Jadi tetap ada, tetap oke, bisa eksis, hanya mungkin customernya yang bergeser lah ya. Dulu mungkin banyak tekstil gitu kan, sekarang geser ke sini karena yang ininya. Saya tekstil masih ada juga sih, 2 apa 3 lah ya yang masih eksis, kita bantu juga. Tapi udah mulai geser-geser ke yang memang sekarang lagi rame apa gitu. Oke. Kalau gitu Pak Wan sendiri kan berarti kan kayak si HR tuh memang mereka makan semua bidang ya. Maksudnya kliennya tuh nggak niche banget gitu, kayak misalnya harus yang makanan atau yang harus yang tekstil gitu. Tapi kan sebenarnya memang HR itu bisa masuk ke semua bidang gitu ya. Nah, menurut Pak Wan sendiri yang bidang mana sih yang paling oke gitu tuh, yang paling seru untuk jadi klien gitu? Ya, segmentasinya mungkin beda-beda ya. Misalnya kayak pendampingan HRD nih, gimana cara bikin job desk, penilaian dan seterusnya tadi. Kalau ke perusahaan yang gede, itu mungkin udah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena mereka sudah punya HRD, bahkan HRD-nya itu sudah sampai level manager kan. Ada manajer HRD, bahkan ada GM HRD. Ya mereka nggak perlu lagi kita dampingin cara bikin job desk, cara bikin SOP segala macem gitu. Tapi dari sisi training kita bisa masuk. Dan biasanya mereka budaya perusahaannya cukup banyak yang belum jalan, kita bisa bantu pendampingan untuk budaya perusahaan. Jadi kita nggak perlu menempatin orang kita yang tadi seminggu 2 kali gitu kan. Nah itu nggak perlu, karena mereka udah sampai HRD manager, bahkan GM, HRD general manager gitu ya di perusahaan yang gede. Tapi kalau perusahaan menengah dan kecil, kita bisa menempatin orang untuk pendampingan, karena biasanya mereka cukup concern untuk efektif dan efisien ya. Jadi orangnya kan nggak banyak. Bedanya kalau misalnya katakanlah HRD-nya itu tim mereka sibuk dengan daily activity urusan HR-nya, mereka nggak punya waktu untuk develop organisasi lebih baik lagi ya. Nah kita bisa menempatkan orang tersebut untuk orang kami nih ya, untuk develop HR-nya di sana. Sementara HR internalnya untuk daily activity-nya gitu, untuk urusan absen lah dan seterusnya. Ya, berarti nggak selalu ini ya. Berarti nggak selalu harus yang nggak punya HRD sama sekali, tapi terkadang untuk konsultasi atau untuk pendampingan kayak gitu juga bisa jadi asisten juga ya Pak, kayak gitu kan sebutannya. Iya betul, mendampingin lah ya. Bisa jadi pengganti juga istilahnya kan, kayak gitu ya. Ya Melengkapi bisa buat gitu. melengkapi lah, bisa buat second opinion. Nih HRD saya ada rencana kayak gini, gimana sih? Menurut kinerja prima gitu kan, pengen HRD saya pengen diginiin, ini karyawan mau diginiin gimana. Nah, kita bisa bantu untuk opini ke sana. Berarti Pak Wan juga yang coaching atau kalau kayak gitu? Ya bisa saya atau tim yang ditempatkan di perusahaan tersebut tadi kan. Nah Pak Wan kan nulis buku ya, bener ya? Yes. Nulis buku, terus tadi marketing, terus udah HRD juga, terus coaching. Nah Pak Wan sendiri sebenarnya pengen dikenalnya tuh sebagai apa sih? Jadi nulis buku kan diem gitu ya, di komputer lah. Kalau coaching kita banyak dengerin, duduk gitu kan. Oh, coaching malahan kita banyak dengerin. Iya kan, dengerin dulu, oh kayak gini gitu kan, baru ngarang-ngarain. Oke. Nah kalau training kita banyak berdiri, kita banyak ngomong, lebih banyak ngomong lah pasti daripada coachingnya kan. Ya. Jadi ini 3 ini sesuatu yang berbeda kan, antara nulis, coaching sama training nih, beda.
prosentase ngomongnya juga beda-beda. Ya. Nulis buku malah nggak ngomong sama sekali gitu ya. Otaknya mikir gitu. Nah, tapi dari ketiga itu sebetulnya saya lebih senengnya ke trainingnya, karena training itu kan kita memberikan inspirasi seseorang atau sekian banyak orang untuk mereka bisa menggali potensi mereka bisa melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri gitu. Berarti Pak Wawan senang untuk berbagi kalau kayak gitu ya? Ya, lebih kesananya. Jadi buku ini kan jadi ada 6 buku yang saya tulis ini sebagai sebagai tools tambahan lah, karena kita nggak bisa menjangkau banyak sekali kan. Tapi kalau buku kan bisa tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Yang kalau training mungkin terbatas nih, kalau training yang sekarang onsite ya mungkin Bandung, Jakarta, atau kita sesekali ngadain training di kota-kota yang lain. Tapi kalau buku kan udah bisa kemana-mana gitu. Mungkin dari mereka baca buku, mereka mungkin bisa kontak-kontak pengen di training, bisa juga sebagai alat lah si buku ini sebenarnya. Oke. Kalau berarti Pak Wawan sendiri pengen training tuh kan istilahnya pengen develop orang gitu, pengen mengembangkan potensi orang-orang berarti ya, benar ya? Nah, kira-kira menurut Pak Wawan sendiri ada nggak sih pesan gitu untuk generasi muda yang sekarang gitu, apa sih yang harusnya mereka lakukan untuk generasi di saat ini tuh kayak gitu, untuk kondisi sekarang gitu di dunia kerja lah gitu? Ya, pertama-tama tuh kita mestinya apa yang sudah ada di depan mata kita mesti lakukan dengan sungguh-sungguh lah. Jadi semboyan saya sih, apabila sesuatu itu layak untuk dilakukan, maka sesuatu itu layak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ntar dulu saya loading. Jadi apabila sesuatu itu layak untuk dilakukan, maka sesuatu itu layak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal beres doang misalnya kan. Jadi kalau sesuatu layak dilakukan, harus kita lakukan secara sungguh-sungguh gitu ya? Betul, apapun pekerjaannya, walaupun itu adalah pekerjaan yang remeh atau kecil. Karena kita nggak tahu kita nanti akan kemana larinya. Misalnya saya pada saat bekerja, saya merasa wah ini kerja ini kayak suatu training yang dibayar menurut saya. Loh, kenapa? Karena kita bisa waktu awal-awal kan kita bisa belajar A, bisa belajar B, bisa belajar C, tapi malah dibayar gitu. Bukan kita yang bayar. Kalau kita pengen belajar bikin kue kan kita harus bayar, harus beli bahan-bahannya gitu kan. Ya. Nah, ini saya bisa belajar gimana sih wawancara orang. Saya tinggal ikut manajer saya yang lagi wawancara kan. Ya. Gimana caranya ngasih nasihat ke orang, saya bisa nampingin nih, duduk bareng. Oh, caranya ngomong kayak gini. Gimana caranya mungkin harus manggil orang yang bandel segala macem ya, gimana caranya absensi apa segala. Jadi belajar banyak di situ. Tapi malah dibayar. Jadi ini kan suatu kerja ini kan suatu training yang dibayar. Ya. Jadi pada saat itu saya seneng banget. Saya kerjaan saya dengan cepat beres gitu kan. Terus saya langsung lirik ke sebelahnya. Teh, lagi ngerjain apa? Boleh saya bantu nggak? Emang kamu udah beres? Udah. Oh, sok atuh. Mereka senang karena saya bantu. Sama HRD. Iya. Satu departemen HRD kan ada beberapa orang kan. Ya. Yang berikutnya lagi kapan hari yang sebelah sini. Ngerjain apa? Emang kamu udah beres? Udah. Saya jadi bisa belajar kerjaannya si Teteh ini. Di kesempatan lainnya saya belajar kerjaan HRD yang dilakukan oleh si AA ini. Mereka juga senang saya bantu gitu kan. Saya nggak berharap nanti akan dapat gaji lebih atau apa, enggak. Tapi saya merasa ini training yang dibayar kok. Saya bisa belajar dari sini sana sono segala macem, wawasannya lebih luas gitu kan, tapi malah dibayar. Tahu-tahu atasan saya ngelihat, wah ini si Awan rajin ya, bantu sana bantu sini bantu sana gitu kan. Padahal saya nggak ngarapin promosi, tapi dari sekitar 13 bulan itu kita bisa naik sampai 4 level gitu lah. Yang tadinya staff jadi kepala bagian. Itu perlu sekitar 4 level. Ini sebenarnya bukan target saya untuk naik 4 level dalam waktu 13 bulan ya atau setahunan gitu, tapi
lebih karena saya pengen belajar sana sini kok. Ya udah saya belajar sini, belajar sana. Dimana orang lain kadang-kadang malah kerjaannya dia dilama-lamain nih supaya nggak dapat kerjaan lagi gitu kan. Kalau kerjaan udah selesai kan, oh kamu udah selesai, sok atuh ini bantuin ini, malah nggak mau. Ya udah dilama-lamain aja deh. Kalau saya malah cepet-cepetin supaya bisa belajar dari kerjaan yang lain. Saya bantuin ini, bantuin yang mana. Jadi kan kita jadi lebih banyak nih ilmunya ya, lebih banyak pengetahuannya. Satu sisi itu. Kemudian di sisi lain seperti yang tadi saya bilang, kita nggak tahu nasib itu akan kemana sih larinya. Nah saya cuman bayangin kalau dulu saya males-malesan misalnya, kemudian saya jadi HRD konsultan, kemudian saya nawarin lagi ke perusahaan yang dulu saya pernah jadi tempat saya kerja. Ownernya kan mungkin baheula gawe kayak goreng gitu gitu kan. Nggak usah lah boro-boro untuk dipanggil ngobrol gitu kan. Buang waktu gitu. Tapi karena kita waktu itu memberikan performa yang baik, mereka si Awan ya tanya, oh ya sok dia nggak punya waktu, dia sempet-sempetin gitu untuk bisa ngobrol. Dan tempat saya kerja dulu itu akhirnya jadi klien semua gitu, artinya kita masih keep kontak tentunya gitu kan, say hello segala macam gitu. Selama saya udah nggak kerja di tempat kerja pertama masih say hello apa segala macam, kedua ketiga kayak gitu. Nah pada saat kita mutusin untuk menjadi training consulting, kita kan bisa kontak-kontakan lagi kan ke mereka. Saya sekarang buka ini, ada yang bisa bantu? Oh gitu, sok atuh kamu main, kamu bisa bantuin apa? Ini pak, ini. Oh ya sok ini kamu kerjain ininya. Jadi kita dari 3 perusahaan itu ibaratnya kayak 2 periode lah. Periode pertama yang jadi karyawan, periode keduanya ya jadi konsultan di perusahaan tersebut gitu. Nah itu kan karena kita melakukan sebaik-baiknya gitu kan pada saat jadi karyawan. Tapi kalau kita males-malesan, absensinya juga goreng gitu kan, pada saat mau nawarin lagi kan juga ngapain lah, dia juga waktu itu juga sering bolos kok, sering jadi masalah kok. Sekarang jadi konsultan, apa nggak tambah hancur nih perusahaan gitu pikirannya kan. Tapi karena kita melakukan tadi, kalau sesuatu itu layak dilakukan ya udah, apapun ya kerjaan kita ya, kita mungkin baru dapat kepercayaan tugas yang kecil, ya udah kerjain sama sungguh-sungguh. Nanti akhirnya kita dapat porsi yang lebih gede lagi. Dan pada saat satu titik kita sudah nggak di sana, mungkin kita dalam tanda petik kayak saya bisa kembali lagi ke sana gitu untuk kerjasama nih. Kita sekarang jadi partner nih posisinya, sama kan. Dulu jadi karyawan, sekarang bisa jadi partner. Kalau misalnya nggak melakukan yang terbaik, kita tuh ngabisin waktu ya berarti ya Pak Wan ya? Iyalah. Ya kan? Kayak gitu. Kita rugi sebetulnya ya kalau hanya mengerjakan pekerjaan kita kan. Kita nggak bisa lihat sana, nggak bisa lihat sini, apa yang mereka kerjakan. Itu kan berharga banget gitu. Ya, itu juga bisa diterapin ke semua bidang ya. Maksudnya nggak cuman bidang tertentu gitu, buat semua orang gitu ya. Benar. Entah dia saat ini katakanlah di gudang cuma nata-nata barang, tapi itu ilmu penting gitu kan. Nanti dia ngerjain dengan baik, udah selesai dia bisa mungkin ngebantu yang input barang masuk ya, jadi dia tahu kan tentang program input barang keluar seperti apa, dia mungkin bisa jadi staffnya, bisa jadi supervisornya dan seterusnya. Tapi nanti kalau misalnya temannya enggak jangan malah kamu ganggu gitu. Ya itu tinggal people skill kita kan. People skill ya. Kalau kita orangnya bermasalah gitu kan dia nggak mau dibantu gitu. Tapi tentunya kan kita harus punya hubungan yang baik sama mereka kan. Ada trustnya juga dan seterusnya. Itu perlu waktu lah untuk membangun trust itu. Kira-kira gitu. Nah kalau ini Pak, bedanya pekerja sekarang sama pekerja dulu tuh apa sih gitu? Apa baiknya, apa buruknya gitu? Maksudnya kan walaupun beda pasti ada baik dan buruknya ya. Yang dulu maksudnya waktu generasi per generasi lah. Jadi kayak misalnya generasi baby boomers gitu, kurang lebihnya baiknya ini, buruknya ini. Atau misalnya sekarang kan Gen Z, Gen Alpha gitu kan, mereka juga kayaknya punya karakteristik yang beda-beda ya Pak ya. Nah menurut Pak Awan sendiri mereka tuh baik buruknya apa sih kayak gitu? Ya ada plus minusnya lah ya, secara rincinya bisa ke situ. Tapi sebenarnya yang penting adalah
kembali ke yang tadi nih. Ini layak dikerjain nggak nih? Kalau layak dikerjain sangat sungguh-sungguh. Mereka yang zaman-zaman dulu, mereka kerjanya out, benar-benar semuanya dicurahkan ke sana gitu ya. Nah, generasi sekarang tuh kadang-kadang ya udah, saya kan job desk-nya ini doang gitu. Dia kacamata kuda gitu kan, nggak mau ngeliatin ke kanan kirinya. Tapi menurut saya itu jadi sayang lah ya, karena kita seperti tadi, kita nggak tahu masa depan kita akan jadi apa sih atau ngirim kemana. Siapa tahu dengan kita ngelirik sana sini, kita justru semakin besar wawasannya gitu. Kalau saya nggak kebayang kalau saya waktu itu nggak ngelirik sana sini, cuman fokus misalnya di rekrutmen doang, kita nggak tahu tentang penggajian, nggak tahu tentang hal-hal yang lain, general affair-nya. Ya pada saat jadi konsultan kan jadi kecil ya ruang lingkupnya kan. Dan waktu saya kerja saya juga nggak kepikiran mau jadi konsultan sebetulnya gitu kan. Ya nggak tahu lah nasib mau bawa kemana gitu kan. Ternyata jadi konsultan nih. Untung dulu mempelajari ini juga. Untung nanya ke si teteh ini gimana cara ininya. Untung nanya ke sini. Jadi wawasannya udah semakin luas gitu. Oke. Berarti memang harus banyak belajar lah ya Pak. Untuk generasi sekarang gitu kan ya. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama. Udah ngobrol Thank you. banyak. Terima kasih udah nyempetin datang ke podcast Bincang-Bincang Bisnis. Sip. Saya sangat berterima kasih udah kedatangan bintang tamu yang Aduh, saya justru hebat banget. Thank you banget nih punya kesempatan untuk sharing-sharing. Nanti kalau misalnya kita ini bisa lah sharing-sharing lagi lah. Siap. Ada kata-kata terakhir Pak yang mau disampaikan ke penonton? Ya, ke teman-teman pesen atau kata-katanya sebenarnya ngulang ke yang tadi ya. Kalau sesuatu itu layak untuk dilakukan, maka sesuatu itu layak untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Wan. Oke, thank you. Thank you.